Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPA, yang mana materi hari ini adalah manfaat tumbuhan dan hewan dan upaya pelestariannya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Mengetahui manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. 2. Mengetahui bagaimana upaya dalam melestarikan lingkungan. Ananda semuanya, kemarin kita sudah belajar tentang siklus daur hidup pada hewan. Apa itu siklus hidup dan tahapan-tahapannya? Hewan apa saja yang mengalami metamorfosis dan hewan yang tanpa metamorfosis? Serta kita sudah belajar tentang arti metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan dan hewan dan upaya pelestariannya. Banyak dari kita yang memanfaatkan keberadaan makhluk hidup sebagai bagian dari cita-citanya. Misalnya, petani, peternak, atau dokter hewan. Sebagai petani dan peternak, kita akan memanfaatkan makhluk hidup lain, seperti tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang sering kita manfaatkan adalah pohon kelapa. Tahukah Ananda, bagian-bagian pohon kelapa yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia? Ayo kita pelajari bersama. Manfaat pohon kelapa. Begitu banyak manfaat kelapa bagi kehidupan manusia. Dimulai dari akar kelapa. Akar kelapa berfungsi sebagai penahan banjir. Terus yang selanjutnya adalah batang kelapa. Batang kelapa ini memiliki banyak fungsi, yaitu untuk membuat jembatan, membuat rumah, dan kayu bakar. Yang selanjutnya adalah buah kelapa. Begitu banyak manfaat buah kelapa bagi manusia, yaitu dagingnya diparut untuk dibuat santan, membuat berbagai macam minuman, dan membuat minyak goreng. Selanjutnya, daun kelapa. Manfaatnya membuat berbagai macam kerajinan, sapu, dan ketupat. Kemudian bunga kelapa. Manfaat bunga kelapa yaitu untuk membuat gula aren dan berbagai macam obat. Masya Allah, begitu banyak manfaat pohon kelapa bagi kehidupan manusia. Sekarang kita akan mempelajari manfaat tumbuhan dan hewan yang lainnya. Nah, perhatikan tabel berikut. Jenis sumber daya alam yaitu tumbuhan dan hewan. Yang tumbuhan contohnya padi. Padi manfaat untuk manusia yaitu sebagai bahan makanan pokok. Yang kedua kapas. Kapas bermanfaat bagi manusia yaitu sebagai bahan pembuatan kain katun. Yang ketiga jati. Jati memiliki manfaat yaitu sebagai bahan bangunan dan perabot. Terus sumber daya alam hewan. Contohnya ikan. Ikan memiliki manfaat bagi manusia yaitu sebagai bahan makanan. Yang kedua domba. Domba memiliki manfaat yaitu sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Ketiga ada kerbau. Kerbau memiliki manfaat bagi manusia yaitu sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Nah, sekarang silakan Ananda perhatikan peta pikiran berikut. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia dan lingkungan. Bagi manusia yaitu sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, dan meringankan pekerjaan. Sedangkan manfaat untuk lingkungan yaitu penyejuk udara, mencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, dan menyuburkan tanah. Upaya pelestarian makhluk hidup. Ananda semua, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama tumbuhan. Upaya pelestarian untuk tumbuhan
bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan sistem tebang pilih. Yang kedua, reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang gundul. Yang ketiga, membuat cagar alam untuk melindungi tumbuhan tertentu. Yang kedua yaitu upaya pelestarian untuk hewan. Hal yang bisa kita lakukan yaitu 1. Pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa. Yang kedua, pembuatan undang-undang perburuan. Yang ketiga, pembuatan tangga ikan di daerah-daerah perairan sungai. Tujuannya untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Adapun tujuan dari tindakan pelestarian tumbuhan dan hewan adalah 1. Menjaga keseimbangan ekosistem hutan. 2. Mencegah terjadinya kepunahan berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Dan yang keempat, tempat pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Demikianlah materi yang bisa Ustazah sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.